Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improper Leaking a Dog, I Became a Billionaire. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Mendengar nama Tuan Kian membuat Tuan Mudani sangat kaget dan bertanya-tanya apakah mahasiswa ini benar-benar Tuan Kian. Katanya Tuan Kian sangat kaya sehingga bisa menandingi satu negara. Dia tak hanya mengalahkan Kameda dari Jepang, tapi Lin Xin bahkan berhasil menguasai Seeking Group. Di Yanxiang, siapapun yang memiliki status sedikit saja akan bangga bersama dengan Lin Xin. Hanya dengan sepatah kata darinya bisa membuat seseorang bangkrut. Kali ini dirinya datang ke Yanxiang untuk bertemu dengan Tuan Qian melalui High Emperor. Tapi Tuan Mudani tak mengenalnya dan akhirnya menyinggungnya. Seketika Tuan Mudani memukul wajahnya sendiri berulang kali dan menyebut bahwa semua ini salahnya. Dirinya buta dan ceroboh. Dirinya minum terlalu banyak. Itu sepenuhnya adalah salah dirinya. Tuan Mudani mengaku bahwa dirinya benar-benar mengagumi Lin Xin. Tuan Mudani meminta Lin Xin untuk tidak dendam kepada dirinya. Perlakukan saja dirinya seperti babi. Mendengar hal ini, Lin Xin pun menatap Tuan Mudani dengan rasa kasihan. Tuan Mudani pun mengatakan bahwa untuk mengungkapkan permintaan maafnya, selain mobil GT yang kalah dalam taruhan, dirinya juga ingin menawarkan sirkuit balapnya kepada Lin Xin. Itu bukan yang terbaik di negara ini, tapi itu bernilai 100 juta. Tuan Mudani meminta tolong kepada Lin Xin untuk memberinya kesempatan serta meminta Lin Xin menerimanya. Jika tidak, Tuan Mudani tidak akan pergi. Jiang Yan pun mengatakan bahwa dirinya percaya bahwa Tuan Mudani benar-benar menyesali tindakannya dan meminta Lin Xin untuk memberinya kesempatan. Lin Xin pun mengerti karena Tuan Mudani sangat tulus. Dirinya akan memberinya kesempatan dan meminta Tuan Mudani untuk tidak memamerkan uangnya dan bertindak sombong seperti itu lagi. Tuan Mudani pun mengerti dan mengucapkan terima kasih kepada Lin Xin. Dalam pikiran Tuan Mudani, pemberian sirkuit balap pada Lin Xin ini berarti dirinya sekarang berhubungan dengannya. Ini merupakan berita besar. Namun nyatanya Lin Xin sendiri mengatakan kepada Ruo bahwa dirinya tidak membutuhkan mobil balap atau sirkuit balap. Karena Ruo tertarik dengan mobil, maka dirinya akan memberikannya kepada Ruo. Dan hal ini pun sangat mengagetkan Tuan Mudani. Ruo pun nampak sangat senang dan menyebut Lin Xin sangat baik, dan bersamaan dengan hal ini, poin kesukaan Ruo bertambah 2% sehingga total kesukaannya menjadi 89%. Sedangkan Liu Cheng sendiri sangat kesal mengapa Ruo yang mendapatkan hal itu. Lalu Tuan Mudani pun memasang muka tidak menyenangkannya. Lin Xin yang melihat hal ini pun bertanya ada apa. Tuan Mudani pun seketika panik dan mengatakan bahwa tidak apa-apa. Pemberian sirkuit balap Lin Xin sama saja seperti memberikannya pada rakyat jelata. Dengan ini, dirinya tidak akan mengganggu Lin Xin lagi, dan dirinya akan pergi sekarang. Kemudian Jiang Yang juga meminta maaf sepenuhnya atas kejadian ini. Tagihan malam ini dirinya akan menanggung semuanya. Orang-orang pun nampak sangat senang mendengarnya. Mereka juga sudah mendengar banyak tentang Lin Xin.
Orang-orang yang sebelumnya ikut mengganggu Lin Xin pun menyebut bahwa mereka sadar dan akan melakukan 3 tegukan untuk meminta maaf dan meminta yang lainnya untuk tidak ragu untuk bergabung dengan mereka. Namun di saat itu, Ruo-Ruo pun maju dan bertanya kepada mereka apakah mereka tahu berapa banyak yang Lin Xin minum sekarang. Dan mereka sekarang meminta bersulang lagi. Ini sungguh keterlaluan. Lalu Lin Xin pun pada akhirnya memilih duduk di sebuah sofa dan berpikir. Meskipun konstitusinya kuat membantunya untuk bangkit dengan cepat, tapi setelah minum alkohol yang kadarnya kuat, Lin Xin merasa agak mabuk dan pusing. Lalu tiba-tiba lampu ruangan pun dimatikan. Dan seseorang menyebut bahwa berikutnya adalah glow party yang telah ditunggu-tunggu semua orang. Wanita itu pun meminta semuanya untuk menunjukkan aksesoris neonnya dan hidupkan malam ini. Dan seketika tanda khusus klub dan lain-lain pun mulai menunjukkan cahayanya. Dan seketika para wanita pun mulai bergoyang. Di saat itu Ruo-Ruo pun bertanya di manakah Lin Xin. Dan nyatanya saat ini Lin Xin sedang dibawa seseorang dan orang itu mengatakan bahwa High Emperor telah membuat pertunjukan khusus untuk Lin Xin dan mempersilahkan Lin Xin untuk mengikutinya ke ruang pribadi. Lin Xin pun seketika mengikutinya dan menyebut High Emperor benar-benar tahu cara bermain. Kemudian Lin Xin pun kini tiba di sebuah ruangan. Wanita itu pun meminta Lin Xin untuk duduk di sofa lebih dulu karena dirinya mau mengganti pakaiannya di kamar mandi. Lin Xin pun seketika bertanya-tanya pertunjukan apa yang membutuhkan ruang pribadi. Lalu wanita itu keluar dan menunjukkan pakaian neonnya ala-ala kucing nakal. Lin Xin pun sangat tertarik dengan hal ini dan menyebut ini sangat menarik. Wanita itu pun perlahan mendekat dan melepas pakaiannya. Wanita itu pun meminta tolong kepada Lin Xin untuk memegang lollipop glow sticknya. Jika Lin Xin suka penampilannya, pastikan untuk mendukung dirinya. Lin Xin sendiri menilai bahwa tarian close up-nya sangat luar biasa. Wanita itu pun mulai menunjukkan aksinya. Dan sebelum itu wanita itu pun mengikat rambutnya. Dan seketika mulai memainkan lollipop glow-nya di hadapan Lin Xin. Lin Xin pun menyebut bahwa pengalaman ini terlalu luar biasa. Sedangkan wanita ini menilai bahwa Lin Xin terlihat senang dan dirinya berhasil. Lalu wanita ini pun bertanya apakah Lin Xin suka. Dirinya telah merencanakan performa yang lebih mendebarkan. Namun di saat itu Lin Xin pun mengenali suara ini dan seketika berdiri dan menyalakan lampu ruangan. Dan ternyata wanita itu adalah Liu Cheng. Lin Xin pun sangat kesal dengan Liu Cheng dan pergi meninggalkannya. Sedangkan Liu Cheng pun seperti orang gila yang menghendus-endus aroma di tempat Lin Xin duduk. Dan dirinya sangat menyukainya. Dan kembali poin kesukaan Liu Cheng bertambah sebesar 0,1% dan total kesukaan Liu Cheng adalah 99,8%. Dan di saat yang sama Ruo-Ruo pun datang dan mendobrak pintu ruang pribadi tersebut. Ruo-Ruo pun bertanya apa yang telah Liu Cheng lakukan dengan membawa Lin Xin secara diam-diam ke sini. Dan di manakah Lin Xin sekarang? Liu Cheng pun dengan nada sombongnya menyebut bahwa Lin Xin tidak datang menemui Ruo-Ruo. Ternyata Ruo-Ruo tidak memiliki banyak status di hati Lin Xin. Ruo-Ruo pun mengatakan bahwa Lin Xin mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke markas kultus untuk menyelamatkan dirinya. Dan juga memberinya mobil balap serta sirkuit balap. Ini tidak dianggap sebagai status dan balik bertanya apakah Liu Cheng punya status. Dan apakah Liu Cheng juga ingin bersaing dengan dirinya. Namun di saat itu dengan muka manjanya menyebut bahwa kalau dirinya baru saja mendapatkan barang-barang pribadinya. Itu sejumlah uang yang tidak penting dan yang dirinya dapatkan adalah orangnya langsung. Ruo-Ruo pun seketika terpancing dan bertanya apa yang baru saja Liu Cheng lakukan dengan Lin Xin. Liu Cheng pun bertanya apa gunanya jika Ruo-Ruo mengetahuinya. Ruo-Ruo tidak akan pernah bisa mempelajari pesonanya. Ruo-Ruo pun sangat marah dengan hal ini dan menyebut Liu Cheng sebagai wanita cialan. Lain kali dirinya akan bersama Lin Xin dan mereka akan melihat bagaimana Liu Cheng akan pamer. Kemudian beberapa jam yang lalu, Shen Aodong saat ini tengah berkendara dan tiba-tiba ponselnya berbunyi. Segera Shen Aodong mengangkat dan menjawab panggilan tersebut. Dan di mana itu dari ibunya. Ibunya pun bertanya dengan nada marah apakah Shen Aodong masih tahu kali ini ibunya. Sudah berapa hari sejak Shen Aodong menelponnya.
Sen Aodong pun menyebut bahwa dirinya harus bepergian untuk bekerja. Jadi dirinya agak sibuk. Ibunya pun menyebut bahwa Sen Aodong sibuk sepanjang hari dan dirinya belum melihat Sen Aodong menghasilkan banyak uang. Sen Aodong pun meminta ibunya untuk tidak marah. Dirinya akan membelikan ibunya pakaian. Dalam pikiran Sen Aodong, ibunya tidak pernah tahu bahwa pekerjaannya adalah sebagai petugas polisi. Lagi pula, dirinya seringkali harus menjadi agen yang menyamar dan menghadapi banyak penjahat yang sangat kejam. Jika ibunya mengetahuinya, dia mungkin akan memaksa dirinya untuk mengundurkan diri. Lalu ibunya menyebut bahwa Sen Aodong harus menghasilkan uang, menikah, dan memiliki anak. Itu adalah tiga tujuan hidup utama. Dan dirinya telah menemukan seorang immortal dan membeli alat ajaib kalung Blossom Blessing Necklace untuk Sen Aodong. Selama Sen Aodong mengenakan kalung ini selama 24 jam, dijamin Sen Aodong akan menemukan pacar yang baik dalam waktu 1 bulan, menikah dan memiliki anak, dan mencapai tiga hal utama dalam hidup sekaligus. Sen Aodong yang tidak ingin berdebat pun mengiyakan hal ini dan bertanya harga kalungnya. Ibunya pun menyebut harga kalung itu sangat murah, hanya sekitar 200.000 yuan. Sen Aodong pun kaget mendengarnya. Ibunya pun sontak bertanya mengapa Sen Aodong kaget begitu keras. Apakah 200.000 itu mahal? Jika 200.000 bisa membeli masa depan dan kebahagiaan, itu sangat murah nilainya. Sen Aodong pun seketika bertanya siapa nama Master Immortal itu, dari mana dia berasal, dan juga meminta ibunya untuk mengembalikan kalung itu segera, dan minta dia mengembalikan 200.000 yuannya. Jika tidak, dirinya akan menelpon polisi. Mendengar hal ini, ibunya pun sangat marah. Dirinya membesarkan Sen Aodong sampai usia ini, dan Sen Aodong ternyata adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Dirinya telah melalui begitu banyak kesulitan untuk berlutut dan memohon belas kasihan untuknya. Dan akhirnya dirinya mendapatkan alat ajaib ini dari Immortal Huang Zhenxian. Sen Aodong benar-benar memfitnah Immortal Huang Zhenxian sebagai pembohong dan bahkan ingin memanggil polisi. Apakah Sen Aodong mencoba membuatnya kesal sampai mati? Sen Aodong pun tetap berusaha untuk memohon kepada ibunya untuk melakukan hal itu. Namun di saat yang bersamaan, seseorang berteriak bahwa ada wanita yang hendak melompat ke sungai. Hal ini seketika menarik perhatian Sen Aodong. Sedangkan wanita itu pun meminta orang-orang untuk tidak mendekat karena tidak ada harapan lagi dalam hidupnya. Mereka pun mencoba bertanya apa yang membuat wanita ini sangat tertekan, dan memintanya untuk mengingat tentang keluarganya. Mendengar kata keluarga, wanita ini semakin sedih dan seketika melompat. Namun Sen Aodong dengan cepat meraih tangannya. Kemudian Sen Aodong pun bertanya, jika wanita ini mengalami kesulitan maka beritahu kepada dirinya. Wanita ini mengatakan bahwa dia dari kota Heihei. Awalnya mereka adalah keluarga beranggotakan 4 orang. Meskipun mereka tidak terlalu kaya, mereka adalah keluarga yang bahagia. Hanya saja ibunya sedikit percaya tahayul. Sejak ibunya menghabiskan 180.000 yuan untuk meminta hantu pembawa keberuntungan dari seorang master bernama Huang Zhenxian, keadaan menjadi semakin tidak normal. Huang Zhenxian bilang kalau keluarga mereka tidak akan mampu menghasilkan uang karena ayahnya telah melakukan terlalu banyak dosa di kehidupan sebelumnya. Sen Aodong pun kaget karena hal ini juga ada hubungannya dengan Huang Zhenxian. Wanita itu mengatakan bahwa kakaknya berpikir kalau Master Immortal yang membuat ibunya seperti itu. Jadi dia mengikuti ibu untuk melihat Master Immortal dan menjadi bodoh setelah kembali. Ibunya bilang kalau itu hanya sementara karena makhluk immortal telah menghilangkan karma kakaknya. Setelah ibunya memberikan semua harta benda keluarga pada sang Master Immortal, sang Master hanya mengatakan satu kalimat, dia bisa bertahan hidup hanya jika dia dalam bahaya. Dan wanita ini tidak menyangka ketika dirinya pulang sekolah, dirinya melihat hal yang tidak mengenakan. Karena tidak ada saksi atau bukti fisik, polisi kota Heihei tidak dapat mengajukan kasus. Ketika dirinya ingin bertanya, dirinya mendapati kalau sang master telah menghilang. Wanita ini akhirnya mengetahui dari para tamu yang telah dicuci otaknya kalau master datang ke kota Yanjiang. Jadi dirinya mengikutinya. Namun sang master tinggal di sebuah villa mewah dan memiliki banyak murid. Jadi dirinya tidak bisa bertemu dengannya sama sekali. Dirinya benar-benar tidak punya pilihan lain.
Tidak ada yang bisa menolong dirinya. Tak ada yang percaya dengan apa yang dirinya katakan. Wanita ini merasa bahwa dirinya mungkin juga akan mati. Sen Aodong pun mengatakan bahwa dirinya adalah seorang petugas polisi dan meminta wanita ini percaya. Sen Aodong berjanji akan membantunya mendapatkan keadilan. Biarkan master itu menerima keadilan. Lalu Sen Aodong pun kembali menelpon ibunya dan mengatakan bahwa dirinya sudah memikirkannya. Dirinya juga ingin meminta bantuan master untuk menemukan pekerjaan dan bisakah ibunya membantu dirinya untuk menemuinya. Kemudian malamnya Sen Aodong dan ibunya pun kini telah sampai di kediaman Huang Zhenxian di villa nomor 18 di Teluk Yanjiang dan kabarnya bernilai 80 juta yuan. Menurut ibu Sen Aodong, immortal Huang Zhenxian berkeliling dan menyelamatkan orang pada saat yang sama. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menetap di satu tempat? Villa ini milik seseorang pengusaha besar dari Yanjiang yang dengan murah hati mengizinkan immortal Huang Zhenxian untuk tinggal. Dia benar-benar luar biasa. Sen Aodong sendiri menilai ibunya terlihat sedikit berbeda akhir-akhir ini, tapi dirinya tidak bisa menjelaskannya dengan tepat mengapa hal itu terjadi. Kemudian mereka pun akhirnya dipersilahkan untuk masuk ke dalam villa tersebut, dan di dalamnya terdapat berbagai macam barang antik layaknya sebuah pameran. Sen Aodong pun tidak menyangka hal ini. Ada begitu banyak orang di sini. Sen Aodong pun bertanya-tanya apakah semua orang di sini untuk meminta artefak spiritual pada Huang Zhenxian. Di saat itu Sen Aodong pun mengaktifkan ponselnya dan akan merekam semuanya secara diam-diam. Jika terjadi tindakan ilegal, ini dapat menjadi bukti. Lalu tak berselang lama, seorang murid mengucapkan terima kasih atas kesabaran mereka semua. Dan kini, immortal Huang Zhenxian telah selesai meditasi. Seketika orang-orang pun berlari untuk menemui Huang Zhenxian. Dan mereka pun sudah menunggu momen untuk bertemu langsung dengan Huang Zhenxian. Mereka juga mendengar bahwa dia telah meramalkan nasib banyak selebriti papan atas dan tokoh-tokoh terkenal dan membantu mereka menghindari bencana. Bagi seseorang yang begitu terlepas dari urusan duniawi untuk membantu orang-orang seperti mereka, ini benar-benar mengharukan. Dan seketika seseorang berlutut dan meminta Huang Zhenxian untuk memberikan kepada dirinya sebuah artefak untuk menyelamatkan hidupnya. Dirinya sedang mengerjakan kesepakatan bisnis besar yang harus dirinya amankan dengan biaya berapapun. Tapi pesaing dirinya sangat kuat. Dengan ini, bisakah Huang Zhenxian memberikan artefak untuk membantu dirinya mengalahkan pesaingnya? Dirinya bersedia membayar harga berapapun. Sen Aodong yang memperhatikan ini pun bertanya-tanya siapakah Master Tao ini yang dapat memberikan artefak hitam seperti itu kepada orang-orang. Dan mengapa orang lain tampak tenang. Setelah mendengar permintaan ini, Huang Zhenxian menjelaskan bahwa dia harus paham. Dia menerima artefak tergantung pada pahala dan takdir karmanya. Jika pahalanya kurang, dia harus mendistribusikan kekayaannya untuk mengumpulkan pahala. Orang itu pun menyebut itu bukanlah masalah. Dirinya akan membayar jumlah yang diperlukan. Lalu ada orang lain lagi yang sedang berlutut dan mengatakan bahwa dirinya minggu lalu mendapatkan artefak gunting emas dari Huang Zhenxian. Huang Zhenxian bilang gunting emas bisa memotong pengagum dewinya yang tidak diinginkan, sehingga tidak ada pria lainnya mengejarnya. Tapi mengapa ini tidak berfungsi? Dirinya masih melihat dia masuk ke mobil orang lain. Mendengar hal ini, Huang Zhenxian pun hanya bisa menghela napasnya. Kembali Huang Zhenxian mengatakan bahwa seperti yang dirinya jelaskan, kekuatan gunting emas terikat dengan kekayaan yang diinvestasikan. Apakah dia ingat berapa banyak yang dihabiskan untuk itu? Orang itu pun mengerti sebabnya. Dirinya salah paham dengan Huang Zhenxian. Tapi istrinya yang mengontrol keuangan mereka dengan ketat. Jadi dirinya tidak bisa memberi lebih banyak walaupun dirinya ingin. Dan orang ini kembali bertanya apa yang harus dirinya lakukan. Mendengar hal ini, Sen Aodong merasa heran. Dia sudah menikah dan masih meminta artefak untuk hubungan romantis dengan pasangannya. Lalu Huang Zhenxian menanggapi pertanyaan orang itu. Menurutnya, menyebarkan kebaikan dan mengumpulkan kebaikan adalah perbuatan yang baik. Jika istrinya tidak setuju, itu menunjukkan kalau dia dibutakan oleh hambatan karma.
Hambatan karma bervariasi dalam tingkat keparahannya dan perlu disingkirkan. Jika mereka yang ada di sini memiliki anggota keluarga yang terkena hambatan tersebut, maka bawa mereka ke sini. Dirinya akan membersihkan hambatan mereka secara gratis tanpa biaya sepeser pun. Mendengar hal ini, orang-orang pun merasa sangat bersemangat. Mereka pun menyebut bahwa Huang Zhenxian merupakan reinkarnasi dari Bodhisattva yang hidup. Mereka pasti akan membawa keluarganya ke sini untuk menghilangkan hambatan mereka dengan Huang Zhenxian. Shen Aodong menilai yang disebut Huang Zhenxian ini jelas kriminal yang berbahaya dan harus ditangkap. Tapi Shen Aodong belum ada bukti yang kuat dan dirinya harus menunggu lebih lama lagi. Namun di saat itu tiba-tiba seseorang dari belakang hendak menangkap Shen Aodong. Namun Shen Aodong menyadari hal ini dan menghindarinya, serta bertanya, apa yang sedang dia lakukan? Orang itu pun menyebut bahwa Shen Aodong tidak terlalu buruk, berhasil masuk ke villa Huang Zhenxian dengan ponsel untuk merekam secara diam-diam. Apakah Shen Aodong benar-benar berpikir bahwa mereka tidak akan memperhatikan siapapun? Shen Aodong sendiri pun menilai ini situasi yang tidak bagus. Lalu ibunya pun bertanya mengapa Shen Aodong melakukan ini. Sekarang dirinya tahu mengapa sikapnya berubah begitu cepat. Shen Aodong ingin membuat masalah bagi Huang Zhenxian. Shen Aodong tidak seharusnya melakukan itu dan segera meminta Shen Aodong untuk berlutut dan meminta maaf kepada Huang Zhenxian. Namun Shen Aodong tidak merespon hal ini dan kembali muridnya ingin menangkap Shen Aodong, namun Shen Aodong menghindari mereka dan lari. Dalam pikiran Shen Aodong, dirinya tidak bisa tertangkap. Meskipun dirinya belum bisa menangani murid-muridnya, dirinya belum punya bukti, dirinya harus lari untuk sekarang. Dan di saat itu pintu gerbang pun hendak ditutup, namun Shen Aodong tidak memilih lewat pintu, dan lebih memilih melompat di tembok. Akan tetapi saat melompat Shen Aodong salah dalam mendarat hingga membentur seseorang yang sedang berjalan. Dan ternyata itu adalah Lin Xin. Shen Aodong pun seketika meminta maaf dan bertanya apakah Lin Xin baik-baik saja. Sedangkan Lin Xin sendiri berpikir bahwa dirinya akhirnya bisa melepaskan diri dari Liu Cheng dan memutuskan untuk mengambil jalan pintas kembali ke asrama, hanya untuk ditabrak oleh seseorang yang melompati tembok. Lin Xin merasa kurang beruntung. Namun di saat itu Lin Xin menyadari bahwa wanita ini adalah Shen Aodong. Lin Xin pun seketika bertanya apa yang Shen Aodong lakukan hingga melompati dinding. Apakah Shen Aodong ganti pekerjaan lagi? Shen Aodong pun tidak membenarkan itu dan meminta Lin Xin untuk segera pergi. Dalam pikiran Shen Aodong bertanya-tanya, mengapa dirinya terus bertemu Lin Xin saat lagi menyamar. Lalu di saat itu Huang Zhenxia menegur Shen Aodong dan bertanya mengapa Shen Aodong lari. Ibunya sangat mengkhawatirkannya. Lin Xin pun seketika bertanya apakah ini seorang Tao. Bagaimana bisa kuil Tao dibuka di sini? Shen Aodong pun mengatakan bahwa mereka adalah kelompok penipu yang berpura-pura menjadi tokoh spiritual untuk menipu orang dari uang mereka. Dan semua orang ini tampaknya percaya sepenuhnya. Di saat itu Lin Xin pun segera menggunakan kemampuan matanya untuk mengamati aura seseorang. Lin Xin pun mengetahui bahwa ini adalah teknik pengendali pikiran. Dan beberapa orang di sini sudah di bawah pengaruhnya. Teknik ini adalah bentuk Juyotsu yang berkembang. Teknik ini memanipulasi pikiran orang melalui saran, hipnotis, dan obat-obatan. Untunglah dirinya memiliki fitur eksternal atau dirinya tidak akan bisa mendeteksi efek teknik ini pada orang-orang ini. Kemudian Huang Zhenxia meminta murid-muridnya untuk membawa Shen Aodong kembali. Di saat murid-muridnya maju, Lin Xin pun juga maju dan mengatakan bahwa dirinya akan menanganinya. Dengan orang seperti ini, komunikasi normal tidak akan mungkin bisa. Lalu di sisi lain, seorang wanita sedang memperhatikan Lin Xin dan Shen Aodong. Wanita ini menyebut bahwa seperti yang diharapkan, perhitungannya benar. Wilayah barat daya Villa Istana Kun adalah tempat dia berada. Tampaknya, pria dan wanita ini adalah kuncinya. Dan chapter berakhir.